Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atba'a 'ala ila ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bersyukur pada Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan, yang mana Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di situ Allah memberikan nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat waras. Kalau nggak waras kita mungkin tidak di sini, ya. Mungkin di situ orang nggak waras terus juga nggak berakal, berarti wong mengeda di jalan-jalan sana mungkin yang nggak pakai baju, bajunya compang-camping, atau di situ nggak pakai celana. Ya, ada dulu saya itu pas ke rumah sakit puskesmas, ada dokter yang bilang, Pak, ada orang gila hamil mau melahirkan, gimana ini? Lah piye iki? Sing edane sing hamil kuwi apa sing metengi? Metengi wong edan piye? Masa ya seperti itulah. Mereka itu nikmat warasnya, nikmat berakalnya itu diambil oleh Allah. Ya, sudah situ kita maka masih ditetapkan dalam nikmat akal, bisa waras. Ini ya syukur pol atas kemudian nikmat dari Allah, kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada seluruh para pejuang agama wassalatul hidayah dalam memperjuangkan agama yang hak ini, sehingga diri kita bisa mendapatkan nikmat hidayah ini. Disyukuri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Pada pendengar semua yang telah hadir di penyajian siang hari ini, kami syukuri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tetap niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Di situ kita mengenal dengan syairan, ya, kita ingat dengan syairan bahwa pencari ilmu itu harus memiliki enam perkara yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Dimiliki seorang ahli ilmu atau seorang talib pencari ilmu. Ala, ingatlah, la tanalul ilma, ilmu itu tidak diperoleh illa bisittatin, kecuali dengan enam perkara. Sa'umbika am majmu'iha bi bayan. Aku di sini akan menceritakan 6 perkara tersebut kepada kalian dibayan dengan jelas. Yang pertama yaitu dakaun. Dakaun itu apa? Cerdas. Cerdas ini yang dimaksud bukan punya nilai sekolah yang tinggi, orang IQ-nya tinggi, enggak. Cerdas di sini dia mampu untuk memfokuskan diri untuk menerima ilmu dari gurunya. Ya. Orang yang dikatakan cerdas seperti itu, inilah kaum pertama yang harus kita miliki. Ya, mampu memfokuskan diri, mau memfokuskan diri untuk fokus kepada yang dikaji. Namanya fokus, ora turu, nggak ngantuk. Di situ harusnya seperti itu. Yang kedua, wahirsun, apa? ingin, keinginan atau kesemangatan, ya.
harus ada kesemangatan yang dimiliki oleh pencari ilmu. Karena kalau nggak semangat, masuk boleh ilmu ibadah, ya ngontak, ngantuk, keliru. Terus yang ketiga harus sabar, wastibarun. Harus ada kesabaran, karena kita terkadang mendapatkan cobaan-cobaan dalam mencari ilmu. Entah hafalannya kurang, entah kok nggak naik-naik. Terus wastibarun wabul gotun, bekal di sini yang dimaksud ya alat-alat tulis, Al-Quran, ya yang kalian gunakan untuk mengaji, gitulah. Bekal di sini bukan bekal saya tak jajan saya ngaji, ya bukan seperti itu bekal. Terus yang kelima syadul tadi mengikuti petunjuk guru. Harus mengikuti petunjuk guru. Kalau di situ semuanya sendiri, ya nggak jadi ilmu nggak masuk. Yang terakhir waktu zamani, apa lamanya waktu, ada berwaktu apa ya? Nabi saja, Nabi Muhammad saja mendapatkan wahyu dari Allah selama berapa tahun? 23 tahun. Nah inilah lamanya waktu. Dan kita belum tahun khatam Al-Quran. Ya mesti di luar pondok nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu hikmahnya. Kita praktekkan. Itu termasuk waktu zamani. Terkadang ada yang mensyairkan dengan lagu-lagu yang lain, mungkin dengan lagunya Kangen Band, terus dengan lagunya Starla, Atalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayani daka'un wa hirsun wastibarun wa mulghatun wa irsyadu ustadi wa tulu zamani daka'un dan seterusnya. Lanjut dengan mengaji, mencari ilmu. Ada yang lain-lain juga, ya silahkan. Di situ yang penting tidak gawe dangdutan, gawe dangdutan sepiye. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu sedikit biar nggak ngantuk ya. Sedikit saya. Ada yang mau saya? Mas Daud? Menawa sairan Sunda Jaipongan kita ke halaman 106 107 yang atas. Kita sholat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fasli bainal khutuh. Bataini itu banyak, kalau titiknya kurang kasih titik ya. Khutuh bataini. Babnya memisahkan antara dua khutbah. Bil julusi dengan duduk. Dua khutbah, ya khutbah pertama dan khutbah kedua. Bab ini menjelaskan sesuatu yang memisahkan di antara dua khutbah, yaitu dengan duduk. Akhbarna telah
Nasai, Imam Nasai. Sapa Ismail ibnu Mas'udin, anak laki-lakinya Mas'ud. Qala berkata siapa Ismail? Haddatsana telah menceritakan kepada kami Ismail. Sapa Bishr ibnu Mufaddal, anak laki-lakinya Mufaddal. Qala berkata siapa Bishr? Haddatsana telah bercerita kepada kami Bishr ibnu Mufaddal. Sapa Ubaidullah An-Nafi dari Nafi, manggulnya dari Nafi. An Abdillah dari Abdillah, namanya Abdillah bin Mas'ud. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Rasul yakhtubu khutbah siapa Rasul al-khutbah ini pada 2 kali khutbah. Wahwa dan sedangkan Nabi iku qaimun orang yang berdiri. Wakana dan ada siapa Rasul iku yafsilu memisahkan siapa Rasul bainahuma di antara keduanya khutbah pertama dan khutbah kedua dipisahkan bijulusin dengan duduk. Cepetan. Sesungguhnya Nabi saat sedang khutbah, Nabi khutbah 2 kali. Dan saat itu Nabi keadaan berdiri. Saat khutbah. Dan Nabi memisahkan di antara kedua khutbah itu dengan duduk. Ya, berarti sesuatu yang memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua yaitu duduknya imam. Maka dari itu ya yang melamut masjid ya mubalighah di situ ya disediakan, walaupun tugasannya hanya ada mubalighah saja, ya mubalighahnya mau menyiapkan, karena ya MT tempatnya itu ya mungkin pada kerja atau MS-nya pada kerja, nggak sempat, maka dari itu ya tetap dipersiapkan tempat duduk untuk imam. Tidak di situ masa suruh duduk di bawah, tidak dipersiapkan. Ya, inilah yang memisahkan di antara khutbah pertama dan kedua. Adadu sholatul jumu'ati, hitungannya sholat Jumat. Itu bab ini penjelasan tentang hitungan sholat Jumat. Berapa rakaat sih? Kita kaji. Akhbarana Ali bin Hajar qala hadatsana Syarik an Zubaidin an Abdurrahman bin Abi Laila qala berkata siapa Abdurrahman? Qala berkata sapa Umar sholatul jumu'ati, adapun sholat Jumat iku rakaatani 2 rakaat. Wa sholatul fitri, dan sholat Idul Fitri iku rakaatani 2 rakaat. Wa sholatul adha, dan sholat Idul Adha iku rakaatani 2 rakaat. Wa sholatul safari, dan sholatnya orang yang bepergian atau musafir, keadaan musafir, iku rakaatani 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, tamamun sempurna, ghairu qasrin selain kurang. Tamamun ghairu qasrin ini maksudnya semua itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Ala lisan Muhammadin, berdasarkan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, sholat Jumat itu 2 rakaat,
sholat Idul Fitri itu 2 rakaat, sholat Idul Adha itu 2 rakaat, sholatnya orang yang bepergian atau sholatnya musafir itu juga 2 rakaat. Semua itu sudah sempurna, semua itu sudah sempurna, tidak lagi kurang atau tidak cacat, karena semua itu berdasarkan atau sesuai pada sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda ucapannya Umar sampai di situ. Berarti ini Umar memarfukan, menaikkan hadis bahwa ini adalah hadis dari Nabi. Qala berkata sapa Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman siapa? Imam An-Nasai. Dia berkomentar Abdurrahman ibnu Abi Laila. Adapun Abdurrahman ibnu Abi Laila, iku lam yasma, tidak mendengar dia min Umar, dari Umar. Imam Nasai berkomentar, perawi yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Laila itu tidak mampu langsung dari Umar, itu tidak mampu langsung dari Umar. Artinya hadis ini mursal. Mursal itu putus. Ada perawi yang tidak disebutkan aslinya. Ada Abdurrahman ibnu Abi Laila, terus perawi yang tidak disebutkan, terus baru Umar. Artinya secara urutannya seperti itu. Mursal, putus. Itu yang dimaksud. Yang kalau kita lebih mendetail tentang itu di mustalah hadis, mursal, mauquf, marfu. Tapi ini matan hadisnya sahih. Matan hadis tahu? Matan itu isi hadisnya. Isi hadisnya ini sahih, tapi secara sanadnya itu ada yang cacat atau mursal. Al-qira'atu fi sholatil jumu'ah. Maksudnya hada al-qira'atu fi sholatil jumu'ah. Ada mengandung mafduh hada. Adapun ini itu al-qira'atu, bacaan fi sholatil jumu'ati, di dalam sholat Jumat, bibis mirabbikal a'la, dengan surat Al-A'la, wa hal ataka hadis Musa, dan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Bab ini menjelaskan tentang bacaan di dalam sholat Jumat dengan membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Maksudnya disunahkan saat sholat Jumat itu menggunakan surat ini, 2 surat ini, ada sunahnya. Akhbarana Muhammad ibnu Abdul A'la qala hadatsana Khalidun an Syu'bah qala akhbarani Ma'bad ibnu Khalidin an Zaid ibnu Uqbah an Samurah qala, berkata siapa? Samurah, karena telah ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya qara'u, membaca siapa Rasul fi sholatil Jumu'ati, di dalam sholat Jumat, membacanya bismillah, bismi rabbikal a'la, dengan surat Al-A'la, wa hal ataka hadisul Ghasyiyah, dan surat Al-Ghasyiyah. Samurah berkata, Nabi dulu saat salat Jumat
membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Berarti kalau Nabi belum mempraktekkan seperti itu, ada sunahnya untuk membaca dua surat tersebut. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tetapi kalau di hadis lain, ya, dalam riwayat lain, Nabi pun juga membaca di rakaat pertama itu surat Al-Jumu'ah dan rakaat kedua itu surat Al-Munafikun. Itu kalau di juz 29, ya. 29. Ya benar ya, 29. 28 atau 29. Al-Jumu'ah 29 ya. Sekarang barang siapa? Saya ulangi, man orang ada rokaat yang menjumpai dia rokaata pada satu rokaat min sholati jumu'ati dari sholat Jumat. Orang yang menjumpai satu rokaat dari sholat Jumat. Bagaimana? Ketika datang itu sudah telat, dia hanya menjumpai satu rakaat saja. Sholatnya sah apa enggak Jumatannya? Kita kaji. Akhbarana Qutaibah wa Muhammad dan Muhammad ibnu Mansurin. Walau ada melafat ikulahu bagi Muhammad bin Mansur. An Sufyan an Zuhri, an Abi Salamah, an Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa ada roka yang menjumpai dia min sholati jumu'ati dari sholat Jumatan, menjumpai rokaatan pada satu rokaat, yo faqad ada roka, maka sungguh menjumpai pada Jumatan, artinya Jumatannya itu sah. Nabi telah bersabda, barang siapa yang menjumpai pada satu rakaat sholat Jumat, maka dia sungguh menjumpai pada sholat Jumat. Artinya boleh atau sah. Tapi kalau situ saat imamnya sudah salam, kita ya menambahi kekurangan dengan menambahi satu rakaat. Nah, tetapi apabila makmum itu menjumpai ketika setelah imam rukuk, ya mungkin pas sujud atau pas atahiyat, udah atahiyat kita baru datang, maka dari itu makmum menambahi dengan 4 rakaat seperti halnya sholat zuhur, ya. Kalau pas Jumatan, dia menjumpai satu rakaat, batasannya itu ketika imam rukuk dengan sempurna, ya, berarti dia masih bisa menambahi dengan satu rakaat lagi. Tetapi kalau menjumpainya setelah rukuk, maka dari itu harus menambahi 4 rakaat karena dia sudah ketinggalan. Kewajibannya sudah dikerjakan, ya, kewajiban sholat Jumatnya itu sudah dikerjakan walaupun dia hanya menjumpai pada atahiyatnya atau tasyahudnya imam. Ya, paham ya sampai sini? Yang laki-laki terutama. Ya, kalau perempuan kan sunah sholat Jumat itu. Mungkin kalau sekarang kan masjidnya berjarak, jadi kelihatan penuh, perempuan belum bisa sholat di masjid dulu, sholatnya di kamarnya masing-masing. Ada yang imam enggak? Yo, di situ
Itu ada penjelasan lainnya nanti. Kita sekarang qad tamma sungguh sempurna. Apa kitab sholati catatan tentang sholat min sunanin nasai dari sunan an-nasai sungguh telah sempurna catatan tentang sholat yang dari sunan an-nasai. Nah, kitab sunan an-nasai ini dianggap berada pada kedudukan nomor 3 hadis ya. Kumpulan hadis yang di situ dianggap kedudukannya itu nomor 3 setelah Bukhari, Muslim. Pertama Bukhari, kedua Muslim, lalu Sunan An-Nasai ya. Kalau secara kedudukannya seperti itu. Oleh ya para ahli ilmu dianggap kedudukannya juga ini. Maka itu ya kita mengkaji dengan dari diambil Sunan Nasai, mengambil dari Sunan An-Nasai. Sekarang kita ke Al-Khutbatul Ula Yaumil Jumu'ah. Al-Khutbatul khutbah yang awal. Saya ulangi, Al-Khutbatul Ula khutbah yang awal yaumil Jumu'ati untuk hari Jumat atau Jumatan, maksudnya sholat Jumatan. Khutbah yang pertama untuk hari Jumat atau maksudnya sholat Jumat. Hafal ya? Tiap hari Jumat dibacakan. Apalagi tadi. Nah. Terus dikatakan mana lah? Di mana ya? Biasanya wis hafalnya. Lulus. Sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 17 ya. 117. Itu. Sama sholat ini. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi hadana yang telah menunjukkan siapa datang kepada kami lihada pada petunjuk ini. Wa ma kunna dan tidak ada kami ikulina tadiya. Cepetan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi hadana yang menunjukkan siapa zatna kepada kami. Masih kecepatan. Dihada pada petunjuk ini. Petunjuk ini ya berupa nasihat atau berupa petunjuk ataupun endingnya nanti pada surga. Ada ini pada surga. Wa ma kunna dan tidak ada kami iku linah tadi mendapat petunjuk kami laula an hadana seandainya tidak menunjukkan kepada kami sapa Allah segala puji bagi Allah zat yang telah menunjukkan kami pada petunjuk ini bisa menetapi Quran hadis jamaah dan seandainya Allah tidak menunjukkan pada kami maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Laqad ja'at dan sungguh telah datang sapa rusul rabbina, bukan rasulu ya, rusulu rabbina
beberapa utusannya Tuhan kami bil haqqi dengan membawa barang hak, sungguh telah datang beberapa utusannya Tuhan kami dengan membawakan barang hak. Itu sudah membawakan Al-Quran, Allah, Al-Hadis, sabda Nabi. Wanudu dan diundang mereka ahli surga. Antilkumul jannah, antilkum, an bahwasanya tilkum demikian itu al jannata surga, iku uristumuha diwariskan kalian ha pada surga bima sebab apa-apa kuntum yang ada kalian iku tak maluna beramal kalian dan mereka ahli surga diundang, dipanggil, wahai ahli surga, demikian surga itu telah diwariskan kepada kalian sebab beberapa amalan kalian. Dulu di dunia kamu sudah beramal baik, ibadah dengan niat karena Allah, maka dari itu dibalas dengan surga. Nah, ini yang dimaksud dengan tasyahud, ya, tasyahud atau situ ya muqaddimah. Nah, dalam muqaddimah ini ada 3 bagian. Yang pertama tadi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi sampai situ kita diajari tentang bab bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan hidayah. Yang kedua, laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqq. Kita diajarkan bersyukur pada wasilatul hidayah yang membawakan agamanya Allah. Mereka sudah memperantarai agamanya Allah. Nah, itu harus kita syukuri. Lalu yang selanjutnya, wa nubu anil kumul jannatu ulistumuha bima kuntum ta'malun. Di sini kita sebagai hambanya Allah, kalau mau surga itu harus mengamal, harus beribadah. Maka dari itu seorang penyampai karena murid-muridnya sudah mengamalkan, yaitu mau mengaji, kita diajarkan untuk bersyukur pada seseorang yang kita hadapi. Nah, maka dari itu tiga syukur kepada Allah, syukur kepada para perantara agama, dan syukur kepada orang-orang yang dihadapi. Waladhi wa adapun Allah itu aladidha arsalah yang telah mengutus siapa tak. Wa adapun Allah itu aladidha arsalah yang telah mengutus siapa tak rasulahu pada utusannya Allah bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi dan agama yang hak. Tujuannya liyudhirahu agar memenangkan siapa Allah hu pada agama yang hak, agama yang benar. Alat dini mengalahkan agama kullihi seluruh agama selain agamanya Allah. Walau karya dan meskipun benci sopo al musyrikuna orang-orang musyrik.
urusannya dengan membawa petunjuk wahyu dari Allah, yang mana wahyu dari Allah kalau yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu ya Al-Quran. Wahyu dari Allah yang disampaikan lewat lisannya Nabi itu adalah Al-Hadis. Dan agama yang hak, tujuannya agar Allah memenangkan pada agama yang hak, mengalahkan seluruh agama selain agama Allah. Agama Allah itu ya agama hak. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Walaupun atau meskipun orang-orang musyrik itu benci, ya, walaupun agama Islam ini, barang hak ini dibenci, tapi Allah ingin agama Islam ini menang, Islam ini jaya. Kalau dalam sabda Nabi atau riwayat juga yang menjelaskan 7 abad peradaban manusia ini dikuasai oleh umat Islam. Kemudian 7 abad kemudian dikuasai oleh orang-orang non-Islam, entah Yahudi, Nasrani. Nah, di saat ini sudah masuk ke abad ke abad keberapa ini? 2020. Abad keberapa? Menurut tanggal hijriah ya, abad 15. Abad 15 sesuai dengan hijriah, yaitu 1440 berapa? Satu atau 2? Ya sudah 1400-an ke atas. Berarti masuk ke abad ke-15. Orang-orang Yahudi Nasrani itu paham dengan riwayat ini. Mereka itu bagaimana caranya agar umat Islam itu tidak menguasai dunia ini. Mereka paham. Nah, aslinya ini waktunya umat Islam itu menguasai dunia kembali. Karena 7 abad orang umat Islam, 7 abad non Islam, 7 abad lagi Islam lagi. Seperti itu. Ya. Itu ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. 5. Ya, tujuannya agar Allah memenangkan agama yang hak ini, walaupun atau meskipun orang-orang musyrik itu benci. Laqad manna, niscaya sungguh memberi anugerah siapa Allah alam mukminina, atas orang-orang iman, yaitu ketika itu ba'asa telah mengutus siapa Allah fihim, di kalangannya mereka orang iman, rasulan pada utusan, min anfusihim, dari golongannya mereka, yang membacakan siapa utusan, alaihim, atas mereka orang iman, ayatihi, pada beberapa ayatnya Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan siapa Allah, saya ulangi, dan mensucikan siapa utusan, gitu ya. Ya, intinya Allah, tapi lewat perantara utusan. Siapa utusan? Him, pada mereka orang iman, dan mensucikan siapa rasul atau utusan, him, pada mereka orang iman. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan siapa utusan atau rasul, hum, pada mereka orang iman, al-kitabah, pada kitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah maksudnya al-hadis, wa in, dan bahwasanya kamu ada mereka, min qablu, dari sebelum itu,
Iku lafi dolalin, niscaya di dalam kesesatan mubinin yang jelas. Sebelum diajarkan oleh Rasul, mereka dalam kesesatan. Walaupun orang iman tapi mereka masih sesat, masih bid'ah. Niscaya Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang iman yang ceritanya ketika itu Allah mengutus seorang utusan di kalangannya mereka. Saya ulangi, yang ceritanya ketika itu Allah mengutus seorang utusan dari kalangan mereka, pada orang-orang iman, yang mana utusan tersebut membacakan beberapa ayatnya Allah kepada mereka orang iman, dan utusan tersebut mensucikan pada mereka dan mengajari mereka pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka sebelum kedatangan utusan, mereka dalam kesesatan yang jelas. Asyhadu, menyaksikan aku yang khotbah ya, artinya khotbah. An, bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan menyaksikan aku anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Ini syahadat, diriku menyaksikan bahwasanya tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Diriku juga menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan juga menyaksikan keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad. Amma ba'du, adapun setelah itu, Faya ayyuhan nas, wahai manusia, takutlah kalian Allah pada Allah Ta'ala, yang maha tinggi, siapa Allah. Wa ati'u, dan taatlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian anna Allah, sesungguhnya Allah iku amarakum, telah perintah siapa Allah kepada kalian bi awamira, dengan beberapa perintah. Makanya itu faktasilu, maka mengikutilah kalian ya dikerjakan. Wanahakum, dan mencegah atau melarang siapa Allah kepada kalian binawahi, dengan beberapa larangan. Maka dari itu fajtanibu, maka menjauhilah kalian. Koma. Ini juga diterang deh. Keterangannya jadi ditulis, didikte. Lurus ya ini. Lurus. Saya baca aja ya. Wahai manusia, kalian takutlah kepada Allah dan taatlah kepada diriku. Saya ulangi, dan taatlah kepada Allah, dan kalian
mengetahuilah bahwasanya Allah telah perintah kepada kalian dengan beberapa perintahnya, maka dari itu kerjakanlah. Dan juga Allah telah melarang kepada kalian dengan beberapa larangannya, maka dari itu jauhilah. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah, sama dengan di atas tadi. Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, dan wa'ati'u, dan taatlah kalian kepada Allah. Dore, ya sama. Alaikum, menetapilah kalian bil falahi, dengan keberuntungan. Falaha, maka tidak ada keberuntungan iku mawujud illa, kecuali bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, wa sunnati nabiyyi, dan sunnahnya Nabi, maksudnya al-hadis. Wahai hamba-hambanya Allah, kalian menetapilah pada keberuntungan. Tiada keberuntungan kecuali kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Maksudnya ya, yang dimaksud kalian menetapi keberuntungan itu ya menetapilah Al-Quran dan Al-Hadis, singkatnya seperti itu. Ala inna faqad qala, sungguh telah bersabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu, telah meninggalkan aku, fikum, di kalangan kalian, amro, ini pada dua perkara, lan tadillu, yang tidak akan sesat kalian, mata masaktum, selama berpegang teguh kalian, bihima, dengan keduanya, yaitu kitabillahi, Al-Quran, kitabnya Allah, wa sunnati nabi, dan al-hadis atau sunnahnya nabinya Allah. Ingatlah, Nabi sungguh telah bersabda, aku Nabi telah kutinggalkan dua perkara di kalangan kalian, yang mana kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mafhum ya, sudah sering mendengar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Waduh ya. Terus alaikum, menetapilah kalian, penato, bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnahnya utusannya Allah. Menetapilah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab fa'inal amalan, maka sesungguhnya pengamalan, bihima, dengan Al-Quran Al-Hadis, dengan keduanya, iku mujibun, mewajibkan, linainil fauzi, pada memperoleh keberuntungan, wal jannati, dan memperoleh pada surga. Kalian menetapilah, saya ulangi, wahai hamba-hambanya Allah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Kalian menetapilah pada Al-Quran dan Al-Hadis, sebab sesungguhnya pengamalan yang berdasarkan dengan Al-Quran Hadis mewajibkan untuk mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan surga. Mewajibkan untuk mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan surga, memperoleh keberuntungan dan memperoleh surga. Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, waman, dan barang siapa yutik, yang taat dia Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, faqad faza, maka sungguh telah beruntung dia.
fauzan dengan keberuntungan azimah yang besar. Allah telah berfirman, barang siapa yang taat Allah dan utusannya, sungguh-sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Waman dan barang siapa iku yuti yang taat dia Allah kepada Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah, maksudnya dan pada utusannya Allah, yudakhilu maka akan memasukkan siapa Allah padanya orang jannatin pada beberapa surga. Wa innal amala dan sesungguhnya pengamalan bi ghairihima dengan selain keduanya Al-Quran al-Hadis itu mardud ditolak. Maksud mardud bermakna maksudnya apa? Mardud artinya ditolak. Saya ulangi ya keterangannya. Wa inal amala bi ghairihima itu mardud. Dan barang siapa yang taat Allah dan utusannya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Dan sesungguhnya pengamalan tanpa keduanya atau selain keduanya itu ditolak. Ngamal tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan Al-Hadis, tapi di situ pengen dapat rahmatnya Allah juga iso ditolak. Qala sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amila yang mengamal dia. Cepetan. Masa amal. Amalan pada pengamalan laisa yang tidak ada alaihi atas amal apa amruna perkara Nabi bahwa maka adapun amal iku raddun ay mardudun ditolak. Nabi telah bersabda, barang siapa yang beramal pada suatu pengamalan yang tanpa perkara Nabi, tidak berdasarkan perkara Nabi, maka perkara itu ditolak. Ibadah tapi di situ tanpa ada perkara dari Nabi, tidak ada sunnah dari Nabi, semua itu ditolak. Walaupun niatnya baik, enggak, tetap ditolak karena tidak berdasarkan sabda Nabi ataupun perkaranya Nabi. Ibadallah ittaqullaha ta'ala wati'u al-jama'atul. Maksudnya alaikum al-jama'ah. Maksudnya seperti itu. Menetapilah kalian al-jama'at pada jamaah. Alaikum al-jama'ah. Menetapilah kalian al-jama'at pada jamaah. Maksudnya seperti itu. Al-jama'ata. Maksudnya kalian menetapilah pada jamaah. Kalian menetapilah pada jamaah. Faqad qala, maka sebutlah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan talinya Allah, maksudnya agamanya Allah, jami'an dengan berjamaah. Wala tafarraqu dan janganlah berpecah belah kalian. Wahai hamba-hambanya Allah, kalian takutlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Tetapilah jamaah. Sungguh-sungguhnya Allah telah berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan agamanya Allah secara berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Jami'an itu maknanya berjamaah, bukan jami'an dengan kumpul ya.
Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum menetaplah kalian bil jamaati dengan berjamaah. Wa iyyakum dan takutlah kalian wal firqah pada firqah. Nabi telah bersabda, tetapilah pada jamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam menetapi agama Islam ini harus berjamaah, janganlah berpecah belah. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa arada yang menghendaki dia buhatal jannati di tengah-tengahnya surga, maksudnya ya masuk surga. Yo fal zamin jamaah fal yalzam, maka supaya menapi dia al jamaah pada jamaah. Nabi telah bersabda, barang siapa yang menghendaki masuk surga, maka tetapilah jamaah. Ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'u as-salata as-salah, maksudnya tetapilah kalian as-salata pada salat, tetapilah kalian as-salata pada salat. Fa innaha, maka sesungguhnya salat iku imaduddin, tiangnya agama. Man barang siapa hafidho yang menjaga dia pada sholat, yang menjaga dia pada sholat, faqad hafidho maka sungguh menjaga dia dinahu pada agamanya. Sebaliknya waman dan barang siapa dhayi'aha yang menyia-nyiakan dia pada sholat, bahwa maka dia lima pada apa-apa, maksudnya amalan siwaha selainnya sholat itu yang lebih menyia-nyiakan. Wahai hamba-hambanya Allah, takutlah pada Allah dan taatlah pada Allah. Tetapilah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjaga pada sholat, sungguh dia telah menjaga pada agamanya. Sebaliknya, dan barang siapa yang menyia-nyiakan pada sholat, maka dia pada sesuatu selain sholat, maksudnya amalan selain sholat, lebih menyia-nyiakan. Sholatnya aja ropol-ropol, disia-siakan, diremehkan, apalagi amalan yang lain. Ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'u. Ini cepat katam ya. Nah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa kalau yang meninggalkan dia salah satu Jum'in pada 3 Jumatan, 3 kali. Tahawunan karena menyepelekan biha pada Jumatan, obara maka mengecap siapa Allah ala qalbihi atas hatinya, dicap munafik, bahkan ada yang menjelaskan kafir. Nabi telah bersabda, barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali karena keteledoran, karena di situ memang sengaja, tahanan ini dengan sengaja, maka Allah akan mengecap pada hatinya dengan cap kemunafikan. Insya Allah pada hafal ya dengan dari sudah biasa saat Jumatan. Loh ya, di sini sering sekali menjadi dalil-dalil di hafalan di materi kelas ya ada ya. Ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
mulai. A'udzu minta perlindungan aku billahi kepada Allah minasyaitani dari setan ar-rajim yang dirajam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah, haqqa tuqatih, pada sebenar-benarnya takut pada Allah, pada sebenar-benarnya takut pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Ini ayat ini mansub, lafaz ini mansub maksudnya surat At-Taghabun, ya. Yaitu menjalankan perintahnya ya sapol kemampuan, menjauhi larangan dengan sejauh-jauhnya. Wala tamutunna, dan janganlah mati kalian. Saya ulangi, dan janganlah mati sungguh kalian. Illa kecuali wa antum kalian iku muslimuna, orang-orang Islam. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Artinya ya jangan sampai murtad. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan talinya Allah atau agamanya Allah, jami'an, dengan berjamaah, waktu dhuwur. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah kalian. Dan kalian berpegang teguhlah pada agamanya Allah secara berjamaah, dan janganlah berpecah belah. Wadkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, pada nikmatnya Allah, alaikum, atas kalian, yaitu ketika itu kuntum, ada kalian dulu a'daan, beberapa musuh, fa'alafa, lalu merukunkan siapa Allah, baina qulubikum, di antara beberapa hati kalian. Akhirnya fa asbahtum, maka jadi kalian bi ni'matihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, beberapa saudara. Dan kalian ingatlah kepada nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan atas kalian. Yaitu pertama, ketika kalian saat bermusuh-musuhan, Allah telah merukunkan kalian. Allah telah merukunkan hati kalian, yang akhirnya kalian menjadi rukun, menjadi saudara, sebab nikmat dari Allah. Ini ceritanya antara suku Khosraj dan Aus, ya, Khosraj. Wa kuntum, dan ada kalian ala syafa hufratin, atas pinggirnya jurang. Saat itu kalian berada di pinggirnya jurang, yaitu minan nari, dari neraka. Fa'anqadakum, lalu menyelamatkan siapa Allah kum, pada kalian, minha, dari jurang. Yang kedua yaitu saat itu kalian berada di pinggir jurang. Maksudnya ketika di situ kalian masih musuh-musuhan, berarti kalian masih dalam pinggirnya jurang dari neraka. Akhirnya Allah menyelamatkan kalian dengan nikmat dari Allah, akhirnya bisa rukun. Kadzalika, seperti demikian itu, yubayyinu, menjelaskan, sapa Allah lakum, kepada kalian, ayati, dengan beberapa ayatnya Allah, atau pada ayat-ayatnya Allah.
agar la'alakum atau agar tujuannya la'alakum agar kalian itu tahtaduna mendapatkan petunjuk kalian. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum, dan hendaklah ada minkum dari kalian sapa ummatun, umat yad'una yang mengajak mereka umat ilal khairi pada kebaikan, wa ya'muruna dan perintah mereka umat bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanhauna dan mencegah mereka umat anil munkari dari kemungkaran, wa ulaika dan demikian itu mereka umat hum mereka iku al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Dan hendaklah dari kalian ada seorang atau ada suatu umat yang mengajak pada kebaikan dan perintah kebaikan juga mencegah pada kemungkaran. Demikian itulah mereka orang-orang yang beruntung. Di surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Silakan disalin keterangannya sendiri. Barakallahu alaihi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barun ra'ufur rahim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Barokah, semoga memberi barokah. Siapa Allah li kepadaku yang khotbah, walakum dan kepada kalian yang mendengar, fil Qur'an di dalam Al-Qur'an al-azim yang agung, fil Qur'an al-azim di dalam Al-Qur'an yang agung, wa nafa'an dan memberi manfaat siapa Allah ini kepadaku, wa iyyakum dan kepada kalian, kepadaku yang khotbah dan kepada kalian yang mendengarkan, bil ayati dengan beberapa ayat, wa dzikril hakimi dan peringatan yang menghukumi. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah iku jawadun zat yang dermawan, sangat dermawan, karimun lagi mulia, malikun menjadi raja, barun yang baik, raufun zat yang belas kasih, rahimun lagi penyayang, wastaghfiru dan mintalah ampunan kalian, mintalah ampun kalian Allah kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah wa Allah iku al-ghafuru zat yang maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Maka dari itu saat khotib selesai dari khutbah pertama ini, itu kita minta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah memberkahi diriku dan diri kalian di dalam Quran yang agung ini, dan Allah memberi manfaat kepadaku dan kepada kalian dengan beberapa ayat dan peringatan yang menghukumi. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu zat yang dermawan, lagi mulia, lagi menjadi raja dan baik, lagi zat yang belas kasih, lagi penyayang. Maka dari itu kalian mintalah ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha mengampuni lagi maha penyayang. Maka dari itu kan saat duduk, setelah itu kan imam duduk, kita minta ampunan berbahasa Arab, ya, karena ini adalah masih konteksnya khotbah, ya, berbahasa Arab. Kalau kita khotbahnya berbahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab, doa-doanya ini doa yang bahasa Arab, minta ampun,
memintakan ampun kepada untuk kedua orang tua, untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Manfaat dan barokah. Saya rasa cukup. Sekian dari kami, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamu